Chloe tinggal di Kentucky bersama ayah, ibu tiri, dan seorang adik laki-laki. Selepas SMA, dia mendaftar di Henderson Community College karena keinginan besarnya untuk menjadi seorang perawat yang berdinas di rumah sakit. Pekerjaan Chloe adalah merawat orang dewasa cacat di sebuah pusat rehabilitasi dan dia tampak sangat menikmati pekerjaannya yang bisa dibilang tidak mudah itu. Chloe memiliki kepribadian yang ceria dan dia adalah murid yang penuh dedikasi. Chloe sangat mengasihi keluarganya dan dikenal sangat dekat dengan ayahnya. Pada musim semi 2017, Chloe bertemu dengan seorang pria baru yang bernama Mohammed. Dia adalah seorang pria kelahiran Somalia dan hanya tinggal selama setahun di Amerika Serikat. Mohammed sendiri berkeinginan menjadi petugas kesehatan yang khusus mengambil darah pasien. Pada Juli 2017, Chloe dan Mohammed memutuskan untuk hidup bersama dalam sebuah dupleks, yaitu sebuah apartemen yang terdiri dari 2 hunian keluarga bersebelahan. Chloe juga sudah menghubungi ayahnya, Jay, dan memberitahukan rencananya untuk segera menikah dengan Mohammed. Tetapi pada hari itu juga, Chloe malah sudah mengirim foto akta nikahnya kepada sang ayah. Hanya selang sebulan setelah pernikahan itu, Chloe memberitakan akan kehamilannya. Sebenarnya, Chloe merasa khawatir kalau ayahnya kecewa saat mendengarnya karena kehamilannya begitu cepat. Tetapi ternyata sebaliknya, ayahnya berbahagia atasnya dan siap menjadi seorang kakek. Jay mengatakan kalau dia perhatikan, sikap Mohammed mulai berubah sejak Chloe hamil. Dia tampak tidak suka akan kehamilan Chloe dan bahkan tidak mau menemani istrinya check-up rutin kehamilan. Berbeda dengan Jay dan ibu tiri Chloe yang tidak akan melewatkan check-up rutin kandungan Chloe. Chloe akan selalu membuat alasan demi menutupi kejelekan Mohammed karena dia tahu kalau ayahnya mulai kecewa kepada Mohammed. Pada 14 Juni 2018, Chloe melahirkan seorang bayi laki-laki. Beberapa jam setelah melahirkan, Mohammed menyuruh Chloe dan ibu tirinya supaya membawa bayi itu pulang ke rumah mereka. Alasannya hanya karena Mohammed tidak mau terganggu tidurnya karena tangis bayi itu. Betapa terkejutnya mereka mendengar perkataan Mohammed itu. Seminggu setelah kelahiran putra mereka, Mohammed pergi meninggalkan rumah. Dia bahkan mengajukan gugatan cerai pada Oktober 2018 dan juga mengajukan hak asuh penuh atas putra tunggalnya dan minta bayaran $500 per minggu. Pada Maret 2009, Chloe mencari seorang pengacara secara online. Mereka kemudian mengadakan janji bertemu pada 26 Maret 2019. Pada 22 Maret, Mohammed mendatangi Chloe dan minta izin untuk membawa putra mereka bertemu dengan keluarga besar Mohammed. Chloe mengizinkannya tanpa merasa curiga sedikit pun. 1 jam kemudian, Chloe menerima telepon dari Mohammed dan Chloe dengan sengaja merekam pembicaraan mereka. Hal pertama yang ditanyakan Chloe pastinya adalah kabar anaknya. Mohammed hanya menjawab hendak membawanya ke Minnesota untuk mengenalkan anaknya itu kepada keluarganya. Kemudian entah kenapa, Mohammed mengancam bahwa Chloe tidak akan pernah lagi melihat anaknya untuk selamanya. Chloe membalas dengan mengatakan akan melaporkan Mohammed ke polisi dan dijamin dia akan dijebloskan ke penjara. Mohammed hanya mengatakan dia tidak peduli dan kemudian memutuskan telepon. Dalam kepanikannya, Chloe hanya teringat kepada ayahnya dan segera menelponnya. Jay memutuskan untuk melabrak Mohammed di apartemennya. Jay dan Mohammed pun akhirnya terlibat pertengkaran. Belakangan, Jay mengakui perkelahian itu dan dia bahkan mengatakan Mohammed memiliki senjata. Polisi menghubungi Mohammed dan dia tidak mengajukan tuntutan atas penyerangan Jay. Chloe datang ke kantor polisi untuk mengajukan perlindungan darurat demi mencegah Mohammed meninggalkan negara itu dengan membawa anaknya. Tetapi seorang hakim di Kentucky menolak permohonannya. Pada 23 Maret 2019, Chloe menelpon ayahnya pada pukul 9.24. Dia mengatakan bahwa Mohammed telah menelponnya dan dia mengizinkan Chloe bertemu putranya dan menjemputnya pulang. Jay menyuruh Chloe supaya menunggunya sampai datang dan akan mengantarnya. Tetapi Chloe menolak karena teringat pada kasus perkelahian sebelumnya.
Inilah percakapan terakhir J dengan putri terkasihnya itu. Sekitar pukul 15.57, polisi Arkansas menerima telepon yang datangnya dari Mohammed. Dia minta polisi menemuinya di perbatasan Arkansas, Tennessee. Di sana, dia bersama bayinya dan seorang temannya yang bernama Ishak. Ketika polisi tiba di sana, mereka bertanya kepada Mohammed kenapa sampai memanggil polisi ke situ. Dia hanya mengatakan dirinya yakin Chloe telah bunuh diri di apartemen Mohammed di Kentucky. Polisi Memphis langsung menghubungi petugas Henderson untuk mengecek apartemen Mohammed di wilayahnya. Ketika mereka sampai di apartemen Mohammed, mereka mengetuk namun tidak ada jawaban. Ketika mereka berhasil masuk, mereka mendapati pemandangan berdarah. Di lantai tergenang darah, di dinding tampak ada cetakan tangan berdarah, dan di lorong ada percikan darah. Mayat Chloe ditemukan di dalam kamar mandi di lorong rumah. Kamar mandi sempit yang ber-AC itu menjadi tempat penyimpanan jenazah Chloe. Dia mengalami luka di kepala dan juga leher. Di sana, polisi juga menemukan pisau dan palu berdarah. Polisi langsung memastikan kalau Chloe tidak bunuh diri. Tugas pertama polisi adalah mendapatkan surat perintah yang menyatakan Mohammed merusak barang bukti. Putra Chloe dan Mohammed untuk sementara dibawa oleh Komisi Perlindungan Anak. Keluarga Chloe dapat mengajukan permohonan hak asuh darurat. 6 hari setelah pembunuhan Chloe, petugas Henderson menanyai Mohammed dan juga Ishak. Ishak mengatakan kepada polisi bahwa Mohammed berkata ada sesuatu yang terjadi saat dia bertengkar dengan Chloe. Dia mengatakan saat dirinya dan Mohammed meninggalkan apartemen, dia melihat darah dan juga melihat sesuatu yang seperti kaki Chloe. Sementara itu, Mohammed mengubah ceritanya berulang kali. Yang pertama, dia mengatakan Ishak yang membunuh Chloe karena dia takut keluarga Chloe akan membunuhnya. Ishak pada akhirnya dibebaskan dan tidak dituntut apapun. Versi Mohammed selanjutnya adalah Chloe menyerangnya duluan. Dia mengatakan Chloe jatuh ke atas pisau saat mereka beradu fisik. Dia dan Chloe berkelahi, kemudian Chloe mengambil palu dan mulai memukuli kepalanya sendiri. Mohammed merebut palu itu darinya, tetapi Chloe malah mengambil pisau untuk menggorok lehernya sendiri. Barulah dia panik, lalu memasukkan tubuh Chloe ke kamar mandi dan dia pergi ke Arkansas. Polisi tahu kalau dia hanya membual karena ceritanya sama sekali tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan. Kisahnya yang terakhir hampir mendekati kebenaran, yaitu Chloe memukulnya dengan sepatu dan dia pun tersinggung. Dia mengatakan menghajar kepala Chloe 2 kali dengan palu. Chloe langsung pingsan di lantai ruang tamu dan dengan maksud memastikannya mati, Mohammed mengambil pisau lalu menggorok lehernya, kemudian menyeretnya dan memasukkannya ke dalam kamar mandi. Selanjutnya dia mandi dan pergi ke Arkansas bersama putranya dan juga Ishak. Pada 29 Maret, Mohammed diekstradisi ke Kentucky dan didakwa melakukan pembunuhan. Pada 23 September 2021, Mohammed mengaku bersalah atas pembunuhan Chloe yang berusia 20 tahun. Mohammed yang berusia 24 tahun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Pembebasan bersyaratnya jatuh pada 2039 pada saat dia berusia 40-an.